hara-hara bermula dari sebuah keluarga pengusaha rumah makan yang tinggal di kafling Jalan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Adalah Aulia Kesuma, 45 tahun, istri dari pengusaha Edi Chandra Purnama, 54 tahun. Aulia sedang terjepit masalah sebab tunggakan pinjaman bank dan kartu kreditnya sudah membengkak sampai lebih dari 10 miliar rupiah. Hatta, Aulia makin terdesak saja, hampir-hampir dibuat gila. Apalagi saban bulannya, Aulia harus mencicil 200 juta rupiah banyaknya. Aulia berpotensi gagal bayar, belum lagi usaha rumah makannya juga terancam gulung tikar. Ironisnya, suami Aulia, Edi Chandra Purnama, terkesan tutup mata. Jangankan sokong dana, bertanya sedikit pun ia tak pernah melakukannya. Padahal, Edi Chandra juga kebagian menikmati duit utangan. Aulia pantas pelingsatan, sebab pokok pinjaman utang yang terus-menerus berbunga dan berbunga, mayoritas atas namanya. Dasar laki-laki egois. Harusnya sebagai suami, kamu itu harus tanggung jawab, Pak. Duit pinjaman itu juga sudah kau nikmatin, Pak. Masa iya aku yang harus menanggung cicilannya sendiri, Pak? Tidak. Aulia merasa terbuang dan diabaikan. Sikap tacu sang suami tak bisa lagi dibiarkan. Ditambah orang tuanya ikut campur, mendesak Aulia bercerai sebab sang suami kini menganggur. Dengan Edi sudah pensiun tak lagi bekerja, kini Aulia lah yang jadi tulang punggung keluarga. Hingga klimaksnya, Aulia pun mengusulkan agar Edi menjual rumah saja demi menutup utang mereka. Lihat ini, Pak. Apa-apaan sih Mama nih? Pak, ini semua tagihan utang kita. 10 miliar, Pak. 10 miliar. Terus gimana caranya kita bisa bayar, Pak? Gimana? Ah, diam! Kalian berdua diam! Kurang ajar kamu ya. Kamu diam, gak usah ikut campur urusan orang tua. Lihat Pak. Lihat sikapnya dia. Ini semua kesalahannya Papa. Kenapa Papa dulu menceraikan Mama, lalu menikahi wanita ini? Dana! Dasar kamu anak ingusan. Mulut kamu itu memang harus aku kasih pelajaran. Cukup ya, cukup. Ingat, jangan coba sekali-sekali kamu sentuh anak saya. Itu tanggung jawab saya. Kamu urus anak kamu sendiri. Kalau tidak, kejar kamu. Dana, masuk kamar sekarang. Jangan kamu kira saya takut ya. Awas saja kamu berani menyakiti Papa. Saya habisin kamu nanti. Anak durhaka. Kalau memang kamu berani, sini. Pak, cukup Pak. Kini masalah utang berubah jadi bumerang. Maksud terhiruk adu garang. Aulia pun berkata lantang, jual rumah atau selama hidup bakal terkekang. Mama mohon dengarkan Mama ya, Pak ya. Coba sekarang Papa pakai logika. Terus buka hati nurani Papa. Apa maksud Mama? Ini loh, Pak. Satu-satunya cara biar kita lepas dari hutang, gimana kalau kita jual rumah? Harus, Pak. Apa? Jual rumah? Tidak. Tidak akan pernah Papa jual rumah ini. Ini rumah warisan dan tidak akan pernah Papa jual. Urusan utang kamu urus aja sendiri. Apa? Mama yang harus bayar hutang sendiri, Pak. Nggak salah, Pak. Sekarang kembalikan duitnya, Pak. Kembalikan semua fasilitas dan kemewahan karena itu semua duit dari pinjaman, Pak. Bukan duit cuma-cuma. Cukup ya. Papa katakan tidak. Ingat itu. Rumah ini tidak akan pernah dijual. Titik. Kalau kamu tidak suka, silakan kamu keluar dari rumah ini. Kamu tahu kan pintu keluarnya di mana? Tapi, Pak. Apa? Pak! Dasar keras kepala. Kalau begini, aku harus tempuh cara lain.
sampai papa mau berubah pikirannya. Permintaan ditolak, maka perdukunan giliran bertindak. Mulai dari suguhan jus tomat diembus mantra-mantra, bahkan sampai mengirim santet pun dilakoni Aulia. Namun semua nihil hasilnya. Dukun pegangan Aulia ternyata penipu belaka. Papa, Mama. nih Pak, Mama buatin jus paling enak buat Papa. Makasih Mama. Sama. Pasti ada sesuatu nih. Tumben. Udah minum dulu. Gimana Pak? Enak nggak? Enak sekali buatan mamanya. Papa pasti pegel ya? Iyalah Ma, Papa kan capek. Oh iya Pak. Soal utang itu gimana Pak? Mama bingung Pak. Setiap hari ditelepon terus tiap menit, tiap waktu, tiap detik Pak. Nah sudahlah. Itu lagi yang Mama bahas. Pusing Papa tahu nggak? Tapi kan Pak, hutang kita besar loh. Ah sudah. Papa nggak pernah mau bahas itu lagi ya. Cukup ya. Bikin Papa pusing tahu nggak? Ah sudahlah. Aulia terlihat sengsara. Giovanni, Kelvin putra sulungnya dari suami pertama pun jatuh ima. Kelvin tak tahan melihat sang mama ripuh saban bertemu. Sudah lama, jangan menangis. Nanti Kelvin makin sedih. Nanti pasti ada jalannya. Ma, jangan khawatir. Vin, Mama bingung, Vin. Mama harus kayak gimana? Rasanya mustahil membuat Pak Edi berubah pikiran. Harus gimana, Vin? Mama harus kayak gimana? Nggak tahu, Ma. Tapi kalau ada, apapun caranya, Kelvin pasti bakal bantuin Mama. Apapun caranya. Bingung. Vin, Mama ada satu cara lain. Tapi ini jalan yang terakhir sayang. Apa itu, Ma? Kita harus bunuh Pak Edi dan anaknya Dana. Mama serius? Nanti kalau ketahuan bagaimana? Mama sudah siap di penjara. Mama sudah siap sayang. Kalau itu resiko yang harus Mama tanggung. Semuanya harus terencana dengan baik sayang. Kelvin diam seribu bahasa. Ia merasa terperangkap oleh ambisi Aulia ibunya. Sejak itulah, Kelvin dilibatkan dalam setiap rencana tindakan, termasuk menyewa pembunuh bayaran. Ini ada kerjaan buat kamu. Kalau kamu berani dan kalau berhasil, aku akan kasih kamu duit 500 juta. Aulia menyuruh Rodi, suami dari bekas pembantunya bernama Karsini, tak tanggung-tanggung, iming-iming imbalan duit setengah miliar rupiah, dijanjikan langsung. Terus apa yang harus saya lakukan, Bu? Kamu bunuh Pak Edi dan anaknya Dana. Kamu tembak mereka pakai senjata api rakitan supaya polisi tidak bisa melacak. Siap, Bu. Iya, tapi Bu, semua ini kan harus ada biayanya, Bu. Buat beli amunisi dan rakitannya, Bu. Soal biaya, kamu gak usah khawatir. Yang penting kamu rakit, kamu kerjakan. Tapi cari anak buah yang berani. Karena Pak Edi itu jago silat cimande. Iya, Bu. Saya ada 3 orang, Bu, yang berani.
Dan mereka juga teman-teman dari Lampung Timur juga, Bu. Oke, kalau gitu segera kondisikan dan bawa mereka ke Jakarta secepatnya. Siap, Bu. Transaksi jasa samper nyawa telah disepakati bersama. Adapun soal eksekusinya tinggal menunggu waktunya saja. Semua telah terencana. Aulia menyusupkan 2 jagal bayaran ke dalam rumah. Lantas, apa rencana mereka selanjutnya? Sulam, Agus, kalian bersembunyi di sini. Ingat, jangan bersuara dan jangan keluar sebelum saya panggil. Baik, siap. Tuh, dengar. Dan kalian jangan tidur. Kalian tetap waspada. Karena tengah malam ini kalian harus eksekusi. Siap. Paham kalian? Ya, Ma. Dengar pesan mama? Iya. Kamu kasih Dana minuman alkohol kesukaannya. Dan ingat, jangan bertindak sebelum Dana tertidur pulas. Iya, Ma. Udah ini masuk. Jumat malam itu tak biasanya. Aulia tampil menggoda. Edi yang lengah serta-merta masuk perangkap Aulia. Aulia memancing gairah berahi sang suami. Keduanya lalu bercinta. Kok tumben Papa belum tidur? Iya, Mah. Masih baca buku nih. Mama dari mana? Biasalah Pak, Mama kan banyak urusan. Oh iya Pak, Mama ganti baju dulu. Terus sekalian bikinin jus kesukaan Papa ya. Makasih ya, Ma. Ketika Edi tak lagi curiga, datanglah Aulia membawa jus tomat yang sudah dicampur obat tidur sebelumnya. Saat Edi benar-benar tak berdaya, Aulia pun melanjutkan kejinya. Terima kasih, Mama. Minuman spesial. Kok pahit, Mah? Tidak seperti biasanya. Gak pakai gula ya? Tahu nggak, Mama cuma tambahin obat kuat biar Papa tambah jos. Makasih ya, Ma. Mata Papa berat banget ya, Ma. Mungkin Papa kecapean kali Pak. Udah Papa tiduran aja. Mantap sekali, Ma. Edannya, anak sambung Aulia, Muhammad Adi Pradana alias Dana, kemudian juga dihabisi dengan cara serupa. Lu Vin, ngapain lu di kamar gue? Lu yang habis dari mana aja? Gue udah lama nungguin lu di sini. Masuk rumah nih. Gue kok pusing ya? Segelas saja belum habis. Masa gue udah mabuk? Ah, lu lagi nggak fit kali. Liciknya Aulia, skenario pengecoh sudah disiapkannya. Demi menutupi jejak kejahatan, mereka membakar rumah seolah-olah yang terjadi adalah musibah. Gimana? Saya pastikan dalam 7 jam rumah ini akan terbakar habis. Bagus. Dari mana kalian yakin? Kita sudah berpengalaman dalam hal ini. Baiklah. Ini upah buat kalian. Sekarang kalian segera pulang ke Lampung. Oh ya, soal imbalan kalian nggak usah khawatir.
Saya akan bayar setelah rumah ini terjual dan urusan semua selesai. Oke, baik, Bu. Kami mengerti, Bu. Cepat pulang. Ya. Berikutnya, membuang 2 jenazah korbannya. Ibu dan anak menyetir mobil berbeda. Dalam mobil yang dikemudikan Kelvin, terungkuk jenazah bapak dan anak, Edi Chandra dan Dana. Halo, Ma. Kevin, Iya, Ma. kamu berhenti di depan, di pinggir jurang. Nanti mama berhenti agak jauh dari mobil kamu. Terus Kelvin gimana, Ma? Ya udah, kamu berhenti dulu. Terus gimana ini? Dorong mobilnya ke jurang. Iya, bakar. Siram pakai bensin. Apa? Bakar? Buruan, mumpung jalan masih sepi. Bakar. Cepat, Kevin, bakar. Iya, Ma. Kelvin si penakut tanpa berpikir langsung menurut, layaknya seorang pengabdi malaikat maut. Pus kau Edi dan Dana. Tamat riwayat. Amatir sekaligus kurang hati-hati, Kelvin tersambar lidah api. Kevin, Mereka pun langsung tancap gas, bablas. Awalnya warga Cidahu mengira peristiwa hanyalah kecelakaan lalu lintas biasa. Namun dalam mobil terbakar yang kemudian hitam merongsok, ternyata ada 2 jenazah teronggok. Gempar seketika, polisi Hibuk berjibaku menyelidiki peristiwa lewat metode identifikasi ilmiah serta menelusuri kronologi mobil asal Jakarta. Satu kali 24 jam kemudian, Aulia Kesuma ditahan. Pun putranya Giovanni Kelvin yang masih dalam perawatan. Penyidik mendapatkan pengakuan bahwa Aulia mengotaki pembunuh mulai dari perencanaan hingga mendalangi eksekusi lapangan. Kita merencanakan pembunuhan tanggal 22. Pelaksanaan pembunuhan di Lebak Bulus di Jakarta itu tanggal 23 malam hari. Yang terbunuh pertama kali adalah Bapak Edi Chandra Purnama itu tanggal 23. Inilah TKP-nya di Lebak Bulus. Ya, saya ulangi, TKP di Lebak Bulus. Tanggal 24 ini hari malamnya itu jam 1, jam 2, jam 3 terus tanggal 24 anaknya Muhammad Adi Pradana dibunuh. Tanggal 25 pagi jam 8 jenazah dibawa menuju ke Sukabumi. Tanggal 25 siang dibakar. Bu Aulia. Selamat siang Bu Aulia.
Kami akan melakukan klarifikasi BAP di pengadilan. Kami berjanji akan membantu ibu semaksimal mungkin. Di penghujung peristiwa, nasib Aulia makin terpuruk saja. Sebab tidak hanya menanggung utang 10 miliar rupiah, Aulia dan Kelvin anaknya divonis terbukti bersalah sehingga diganjar hukuman pidana mati. Status Suraida merupakan istri kedua, sekaligus ibu dua anak tiri dari istri pertama sang suami. Dari rahimnya, Suraida melahirkan seorang putri bernama Kanza. Ada dua perkara merongrong rumah tangganya. Pertama masalah setia, dan kedua urusan harta dengan istri tua, apalagi dengan pacar gelap suaminya. Papa kan hari ini udah pergi kerja. Tadi berangkat pagi-pagi sekali. Oh. Rina! 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 Aku tahu kau ada di dalam. Cepat keluar kau, Rina! 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 Bang, tunggu dulu bang, tunggu. Abang cari siapa? Ini rumah Hakim Jamaluddin. Rina! Keluar kau, Rina! Ya? Abang jangan macam-macam ya. Kalau abang macam-macam, abang saya laporkan ke polisi. Aku cari istriku, Rina. Aku tahu dia sering datang ke rumah ini. Dia sering berselingkuh di rumah ini. Mana majikanmu? Hah? Ada di dalam? Hah? Atau di mana? Jangan bang, jangan bang, jangan. Minggir kau! Bang, biar ku labrak sekalian. Rina! Rina! Berhenti! Anda siapa? Kenapa seenaknya Anda masuk ke rumah saya? Saya suaminya Rina. Saya tahu Rina ada di sini. Karena saya menyuruh orang untuk membuntuti dia di sini. Pasti dia berselingkuh dengan suami Anda. Terus, kalau dia memang selingkuh dengan suami saya di rumah ini, apa hak Anda melabrak rumah saya seperti ini? Dan seenaknya juga Anda memukul supir saya. Dan menuduh saya menyembunyikan istri Anda di rumah ini. Kenapa? Jawab! Bukan maksud saya itu, Bu. Saya ingin menjemput istri saya pulang. Anda itu sudah kurang ajar. Kamu pikir saya tidak bisa bermain kasar? Saya bisa menggugat Anda di pengadilan. Karena semua rumah ini sudah menggunakan CCTV. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Saya ingin menjemput istri saya pulang. Itu aja, Bu. Sekali lagi ya saya katakan, tidak ada Rina di rumah ini. Tidak ada. Kamu keluar dari rumah saya sekarang juga. Kalau tidak, saya panggil polisi sekarang juga. Keluar! Iya, Bu. Iya, Bu. Saya pergi, Bu. Jadi selama ini mereka masih berselingkuh. Aku harus beri dia pelajaran. Selama jadi suami, tidak pernah aku diperhatikan. Ibu nggak apa-apa kan Bu? Atau mau saya lapor polisi Bu? Tidak. Kamu jangan lapor polisi. Liber, kamu mau duit nggak? Saya kasih kamu tuh 100 juta. Kamu sanggup nggak? Apa? 100 juta? Tergantung ibu nyuruh saya apa? Bunuh suami saya. Nanti saya kasih kamu uang 100 juta tunai. Kamu berani? Apa? Bunuh? Tidak Bu, tidak. Saya minta maaf ya Bu. Saya tidak bisa melakukannya Bu. Kalau saya melakukan itu, terus kalau saya nanti masuk penjara, keluarga saya mau dikasih makan apa Bu? Aku kira tuh kamu punya nyali. Dasar pengecut. Tak mau selalu jadi korban, Suraida pun mulai melawan. Ia mulai melirik-lirik pria. Tak disangka, Suraida kembali bertemu dengan Jeffrey Pratama, bekas sopir suaminya. Harus berbuat apa lagi, Jeff? Udah tahan lagi, Jeffrey. Rasanya itu aku pengen mati. Aku udah gak tahan lagi. Lebih baik dia yang mati atau aku yang mati.
Awalnya niat balas dendam, namun belakangan Zuraida hanyut pula terbawa perasaan. Bahkan Sejoli bertekad naik pelaminan, hingga mereka nekat menjajaki upaya pembunuhan. Kita tuh cepat menikah, Jeb. Tolong aku, Jeb. Aku tuh udah gak tahan lagi. Tolonglah. Tolonglah, Jeb. Zuraida, tenang. Iya, baiklah. Baik. Iya, aku tolong kamu ya. Aku usahakan. Aku bantu kamu. Kamu tenang aja. Aku usahakan mencari jalan keluarnya secepat mungkin ya. Udah hapus air mata kamu dulu. Ya, udah dong. Cantik kamu kan jadi hilang kalau kayak begini. Ya, tenang. Kita selesaikan pelan-pelan. Ya. Malam Jumat mirip malam keramat bagi Zuraida yang bersiasat. Ia berkomplot jahat dengan Jeffrey dan adiknya Reza dengan misi Hakim Jamaluddin sang suami mesti segera tamat. Berulang kali, Zuraida mengintip suami. Ia ingin memastikan Jamaluddin sudah benar-benar terlelap, sebab pasukan eksekutornya sudah siap. Apa-apaan ini? Kenapa itu mukanya dan lehernya ada memar? Astaga. Maaf Kak, mungkin tadi terlalu kuat aku nekannya. Kalau begini tuh rencana kita tuh berantakan, Reja. Bagaimana kalau polisi mengira tuh dia mati karena gagal jantung? Polisi pasti bisa-bisa menuduh saya kalau begini. Ya, ini kan cuma luka lebam doang. Ntar juga hilang kok. Cuma butuh waktu. Waktu? Kamu pikir tuh saya bodoh? Lebam seperti ini nggak akan mungkin hilang. Kalau dipisum, pasti jadi ketemuan. Bisa-bisa polisi langsung mengambil kesimpulan ini tuh pembunuhan. Jadi, jenis apa dong selanjutnya nih? Bawa mayat ini, buang jauh-jauh, buat seperti ini kecelakaan mobil. Tunggu tuh, tapi kita harus ganti baju dia dulu. Karena hari ini hari Jumat, kita pakai baju dia itu olahraga. Seolah-olah dia itu berangkat ke kantor. Tamatlah riwayat Hakim Jamaluddin di tangan pembunuh berdarah dingin. Awalnya diduga insiden kecelakaan, namun terdapat banyak kejanggalan saat mobil dan mayatnya ditemukan di area perkebunan. Sehingga dugaan polisi mengarah pada kasus pembunuhan.
Dugaan tersebut kemudian diteguhkan oleh hasil visum Rumah Sakit Bayangkara Medan, menyebut penyebab kematian diduga karena tersumbatnya saluran udara masuk ke tubuh korban alias karena pembekapan. Dengan kematian, Hakim Jamaluddin memantik kegemparan. Zuraida Hanum buru-buru bermain peran. Layaknya istri yang ketiban musibah, air mata Zuraida deras seperti bah. Zuraida lihai benar bersandiwara. Pertunjukan sandiwara Zuraida tutup layar sebab kasus kematian tak wajar suaminya terbongkar. Tak butuh lama untuk polisi mendapatkan bukti keterlibatannya sekaligus mengungkap segala tipuan alibinya. Di Pengadilan Negeri Medan, ketiga terdakwa Zuraida Hanum, Jeffrey Pratama, dan Reza dinyatakan terbukti bersalah melakukan berencana. Zuraida diganjar pidana mati, sedangkan Jeffrey pidana seumur hidup dan Reza 20 tahun penjara. Lantas penasihat hukum terdakwa maupun jaksa mengajukan permohonan banding ke pengadilan tingkat kedua. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengukuhkan hukuman terdakwa Zuraida Hanum dengan pasti. Sementara ibarat buah si malakama, hukuman kedua terdakwa lainnya, Jeffrey Pratama dan Reza, justru diperberat lagi dengan pidana mati. Zuraida Hanum dan Aulia Kusuma, cerita dua istri, keji bunuh suami, lantas dipidana mati.